PAUD dan juga ayah bunda di Indonesia. Perkenalkan, saya Habibah dan juga ditemani dua narasumber istimewa saya. Ada Kak Nabila, juga Kak Nadia. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, langsung aja ya Kak ya. Hari ini saya penasaran nih tentang profil pelajar Pancasila. Dimulai Kak Nabila deh. Sebenarnya tuh seberapa penting sih implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di Indonesia itu? Jadi gini Mbak Lula, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini itu tengah mengalami satu masalah yang bisa dikatakan masalah ini cukup berat, yaitu harus mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter, terutama berkarakter Pancasila dan juga berwawasan global. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan upaya-upaya dalam mencapai tujuan pemerintah Indonesia tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia sendiri itu menciptakan pusat pengembangan karakter atau bisa dikatakan PUSPK. Oke, nah dari penjelasan tersebut saya jadi tambah penasaran nih. Sebenarnya tuh nilai-nilai Pancasila itu masih relevan nggak sih menurut Kak Nabila? Sedangkan kalau dilihat zaman sekarang tuh ya, dimulai dari anak kecil sampai dewasa, perubahan gaya hidup mereka itu sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut Kak Nabila gimana? Jadi begini, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila itu akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa. Pancasila menjadi titik berangkat masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, Pancasila itu juga menjadi ciri khusus masyarakat Indonesia dengan masyarakat-masyarakat dari negara lain. Contoh nyatanya seperti ini, saat ini kebutuhan akan sumber energi tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumber energi yang ada di alam. Oleh karena itu, kita memerlukan orang-orang bijak yang mampu memanfaatkan sumber energi tersebut. Jadi dalam hal ini kita tidak butuh, maksudnya orang-orang yang cerdas secara intelektual saja itu tidak cukup dalam menghadapi hal-hal seperti itu, tapi kita juga memerlukan orang-orang yang cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter dalam diri setiap individu tersebut. Oke, nah langsung nih tentang profil pelajar Pancasila. Saya dengar-dengar nih ada beberapa dimensi nih di dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya nih saya penasaran nih tentang dimensi gotong royong. Bagaimana sih kedudukannya dimensi gotong royong itu, dan juga pasti ada elemennya kan Kak? Gimana menurut Kak Nabila? Jadi dimensi gotong royong ini sangat penting dalam bangsa Indonesia. Sebenarnya dimensi gotong royong ini sudah menjadi warisan budaya yang mengakar kuat. Saking pentingnya dimensi gotong royong itu tertuang dalam sila yang ada dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selain itu, melalui dimensi gotong royong ini akan mengajak pelajar Indonesia untuk mampu melakukan sesuatu secara sukarela. Otomatis ketika kita melakukan sesuatu secara sukarela dan bersama-sama, maka beban dalam aktivitas tersebut akan lebih ringan dan juga lebih mudah. Dan juga melalui dimensi gotong royong ini, di dalamnya itu terintegrasi 3 elemen. Jadi melalui dimensi gotong royong ini akan mampu mengoptimalisasi kemampuan anak-anak dalam 3 hal, yaitu yang pertama kolaborasi, kemudian berbagi, dan yang terakhir itu kepedulian dengan sesama. Jadi seperti itu betapa pentingnya dimensi gotong royong yang harus diintegrasikan dalam kehidupan pelajar di Indonesia. Oke, jadi penting banget ya ternyata tuh dimensi gotong royong itu ya. Ini pertanyaan saya semakin mengerucut nih. Terus bagaimana dimensi gotong royong itu penjelasannya juga penerapannya dalam pendidikan anak usia dini? Karena dia deh. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Nabila tadi, Iya. gotong royong tentu dapat mendorong perguruan tinggi untuk melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian, dan memiliki rasa berbagi terhadap lingkungan sekitar, atau tadi bisa disebut dengan elemen gotong royong. Nah, yang pertama itu dengan gotong royong peserta didik akan dapat berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini yaitu kemampuan anak untuk bekerja bersama-sama dengan perasaan yang senang. Contohnya, ketika peserta didik melakukan
kegiatan proyek membuat kolam ikan. Nah, di situ anak-anak akan melakukan kolaborasi, ada yang membuat jembatan, ada juga yang membuat kolam ikan, membuat taman serta kolam ikan. Kemudian setelah sudah terbiasa berkolaborasi, maka dengan gotong royong peserta didik akan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan dalam proyek kolam ikan tadi, ada salah satu peserta didik yang membuat air mancur menggunakan sedotan dan tutup botol. Nah, ada peserta didik yang lainnya membantu memberikan lem untuk membuat air mancur tersebut karena melihat temannya merasa kesulitan. Jadi peduli gitu ya Kak ya? Iya, jadinya menunjukkan perilaku peduli. Kemudian setelah anak sudah terbiasa berkolaborasi, memunculkan Kepedulian perilaku tadi. peduli, nah maka anak akan merasa memiliki perasaan untuk berbagi. Nah, karena anak sudah terbiasa berkolaborasi dan memiliki kemampuan memiliki rasa kepedulian, maka dengan adanya penerapan gotong royong, peserta didik akan memiliki rasa untuk berbagi, yaitu mampu dan mau memberi serta menerima hal yang dianggap berharga bagi teman sebayanya atau orang lain atau orang yang lebih luas lagi. Contohnya pada kegiatan proyek membuat kolam ikan tadi ya Kak ya, ada anak yang dari kolam ikan tadi kan membuat berbagai macam ikan di kolam ya, di kolam, ada isiannya ya di kolam itu dengan menggunakan plastik. Nah, karena latarnya terbatas, jadi anak terbiasa berbagi dengan temannya untuk membuat berbagai macam ikan atau kepiting menggunakan plastik. Sebenarnya itu langsung kayak apa ya? Kayak langsung peka gitu ya. Oh ya, ini aku bagiin ke kamu, aku bagiin ke kamu kayak gitu ya, langsung peka gitu. Ternyata tuh dimensi gotong royong itu sangat penting banget buat kita, terutama buat kita sebagai pendidik nih, calon pendidik. Terus bagaimana ya Kak ya, sebagai calon pendidik kita nih, cara mengembangkannya dimensi gotong royong kepada peserta didik nih? Nah, jadi untuk mewujudkan karakter gotong royong di sekolah itu dapat dilakukan dengan bersama-sama menjaga kebersihan sekolah yang dilakukan dengan setiap hari. Tidak hanya itu saja, ada kegiatan lainnya seperti merapikan alat bermain setelah menggunakan, menata dan merapikan alat kerja sebagai pembiasaan sesudah dan sebelum dan sesudah berkegiatan. Ya. Kemudian bisa mengumpulkan sampah dan membuangnya di tempat sampah, atau memperindah di lingkungan sekolah. Kemudian bisa melakukan kegiatan secara berkelompok dan atau membiasakan anak untuk membantu aktivitas orang tuanya di rumah. Oke, ternyata tuh dimensi gotong royong itu kalau sudah dijabarkan itu ternyata luas banget gitu ya. Terdapat 3 elemen tadi seperti kepedulian, kolaborasi, berbagi. Ternyata itu kita nggak sadar itu sudah tertanam pada anak usia dini gitu ya Kak ya. Oke, ternyata pertemuan kita kali ini walaupun beberapa menit sangat bermanfaat ya bagi kita. Semoga pertemuan kita ini bisa membawa manfaat buat ayah, bunda, dan sobat PAUD semuanya. Oke. Kita akhiri ya Kak ya, lain kali kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.